Allah atau Mammon. Prinsip dalam Alkitab itu tidak pernah berubah. Dalam Keluaran pasal 20 itu bicara tentang ke-10 firman, 10 hukum Taurat yang Allah berikan untuk bangsa Israel. Ayat yang ketiga menulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat-ayat selanjutnya menjabarkan maksud dari ayat ini. Ditulis ayat selanjutnya, jangan membuat patung. Ayat selanjutnya lagi berkata, jangan sujud menyembah kepadanya, kepada patung itu, atau beribadah kepadanya, kepada patung itu. Dan di dalam konsep perjanjian lama, khususnya lewat kehidupan bangsa Israel, itu ada banyak patung-patung, dewa-dewa di sekeliling bangsa Israel. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jangan menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Jadi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di Kanaan itu ada banyak bangsa-bangsa di sekitar mereka. Di ayat-ayat yang lain disebut ada yang namanya Dewi Asitoret, yaitu Dewi bangsa Sidon. Ada juga dewa Molok, yaitu dewa yang disembah oleh bangsa Amon. Ada satu yang terkenal namanya Dewa Baal. Kenapa terkenal? Karena banyak ditulis di Alkitab. Ketika ada seorang raja yang namanya Ahab, dia menikah dengan yang namanya Isabel. Nah, kembali di dalam perjanjian lama ada banyak nama dewa-dewa, dewi-dewi yang di sekitar bangsa Israel. Makanya ketika bangsa Israel sebelum masuk di tanah perjanjian, di Gunung Sinai, di tengah-tengah perjalanan, Allah sudah kasih firman. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung. Jangan menyembah. Tetapi ketika bangsa Israel ada di tanah Kanaan, mereka hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa di situ. Padahal sebelum mereka masuk sudah ada firman Tuhan. Kamu harus menumpas bangsa-bangsa kafir itu, bangsa-bangsa itu. Kenapa? Karena mereka akan membuat hatimu condong kepada Allah mereka. Dan itu terbukti ketika bangsa Israel tidak menumpas habis bangsa-bangsa di sekeliling. Akhirnya yang laki-laki cowok-cowok bangsa Israel bilang, aduh ini tidak ketemu jodoh orang Israel. Begitu lihat, waduh di sana kok ada yang bening-bening. Dia jatuh cinta kepada bangsa-bangsa yang ada di situ. Yang laki ngambil istri dari bangsa yang bukan orang Israel. Yang gadis-gadis Israel dipersunting oleh penduduk di situ jadi istrinya. Akhirnya apa? Jadi kawin campur. Yang dewanya di sana dibawa di sini, kita agama masing-masing ya, berdoa sendiri-sendiri. Tetapi karena melihat ada dewa ini, ada patung ini, patung itu, otomatis kecenderungan manusia yang memang sudah kuadrat dosa mudah sekali untuk jatuh. Akhirnya kalau saudara baca cerita bangsa Israel, mereka yang sudah menerima hukum Taurat dan peringatan di dalam Keluaran 20 ayat 3, tetapi mereka menyembah patung, menyembah dewa-dewa bangsa lain, apa yang terjadi dengan mereka? Konsekuensi ketika bangsa Israel menyembah dewa Molok, Dewi Asitoret, Dewa Baal, dan beribadah kepada dewa dan dewi itu, maka Allah menghukum mereka. Kalau saudara baca perjalanan bangsa Israel, apalagi kitab Hakim-Hakim, itu bangsa Israel itu naik turun, naik turun. Ketika situasi kondisi mereka nyaman, mereka ikut beribadah kepada dewa-dewa itu. Makanya Tuhan bangkitkan bangsa-bangsa itu untuk menyerang mereka. Mereka terpuruk dalam masa tertindas penderitaan. Kembali mereka ingat, aduh Tuhan tolong kami, tolong lepaskan kami.
Tuhan dengar, Tuhan ulurkan tangan. Makanya muncul yang namanya hakim-hakim. Ada Hakim Gideon, ada Deborah, ada Barak. Kenapa hakim tuh banyak sekali? Karena ketika kondisi nyaman, bangsa Israel tidak menyembah Tuhan yang benar, mereka ikut menyembah dewa-dewa, Tuhan izinkan ada penderitaan. Bangsa-bangsa datang membuat mereka menderita. Entah hasil panennya dihabisi, pokoknya mereka dalam penderitaan. Tetapi setiap kali dalam penderitaan mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan kirim hakim-hakim bangkit untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajah. Giliran nyaman lagi 20 tahun hakim itu hidup, balik lagi menyembah dewa. Jadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Sampai puncaknya. Akhirnya mereka dibuang. Tuhan gak pakai bangsa-bangsa sekitar. Tuhan pakai bangsa adik kuasa yang dari jauh. Ada Asyir, ada Babel. Bukan Asyur. Mereka diangkut, dibawa ke pembuangan. Makanya kalau saudara baca kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, sama Ratu Esther, mereka itu orang-orang yang ada di pembuangan. Jadi konsekuensi ketika bangsa Israel menyembah dewa-dewi yang ada di sekitarnya, Allah menghukum mereka. Kenapa? Karena sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Allah sudah berfirman. Keluaran 20 ayat 3, jangan menyembah patung, jangan ada padamu Allah lain, jangan beribadah kepadanya. Ketika mereka sudah mengerti hukum dan melanggar hukum itu, mereka dihukum oleh Allah. Itu konsep perjanjian lama. Dalam konsep perjanjian baru, Matius 6 ayat 24 menulis, kita baca sama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Pilih Allah atau pilih Mamon? Pilih Allah atau pilih kekayaan? Ini harus memilih aja, belum ada konsekuensi, hanya ngomong doang, saudara udah bingung. Gimana kenyataan real hidup ketika hutang banyak, terus tiba-tiba ada 1 miliar di depan, tetapi dengan catatan tinggalkan Tuhan. Ambil semua kebenaran yang saudara duduk manis setiap hari Minggu. Kenapa? Karena kenyataan hidup tuh gak semudah teori yang saudara pahami. Maksud saya kalau sekarang aja saya bertanya Allah atau Mamon, saudara sudah bingung. Mamonnya belum di depan mata, saudara udah bingung. Gimana kalau kenyataan hidup? Tapi baguslah berarti saudara yang hadir cocok untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Supaya keluar dari tempat ini Allah atau Mamon? Allah. Allah atau Mamon? Allah. Tidur pun Allah atau Mamon? Allah. Amin. Karena kebenaran sudah nancep di kepala, ya. Loh dulu ada anak di sini yang pintar, anak Pak William itu kan pintar si Sony sama itu. Itu si Sony sama si siapa adiknya tuh Hendra, itu dia tidur pun apalagi Sony melek pun saudara tanya rumus fisika apa dia sambil melek dia bisa ngomong semuanya. Karena ada di kepala dan pintar anaknya. Sambil apa kamu tanya rumus ini apa kagetan bisa dijawab loh saudara. Karena sudah nancep. Jadi nanti bukan hanya di gereja duduk manis saudara setengah-setengah mabuk. Allah atau Mamon? Allah. Allah atau Mamon? Allah. Apalagi di gereja yang sadar, udah minum kopi dulu, udah sarapan. Allah atau Mamon? Allah. Amin. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu prinsip perjanjian Allah yang tidak pernah berubah. Konsekuensinya jika kita orang Kristen melanggar, yaitu menyembah Mamon tidak menyembah Allah, maka pasti ada penghukuman. Makanya jangan sampai kita mendapatkan penghukuman kekal hanya karena kita salah memilih. Tidak memilih Allah tetapi memilih Mamon. Ya. Mari kita sama-sama baca Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 19 sampai 24. Kita baca ayat ini bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan pilih Allah atau Mamon? Amin. Oh ya, udah ada perubahan. Baru 10 menit khotbah, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita disuruh mengumpulkan harta. Jadi saudara wajib bilang, tugas saya mengumpulkan harta. Kan enak ya saudara? Amin. Enak gak kumpulin harta? Nah, masalahnya Alkitab mencatat ayat yang kita baca, ada orang yang mengumpulkan harta di bumi, ada orang yang mengumpulkan harta di sorga. Sama-sama Kristen, sama-sama jemaat Karmel. Tetapi kenapa ada yang mengumpulkan harta di bumi, ada yang mengumpulkan harta di sorga? Ayat yang kita baca menjelaskan mata adalah pelita tubuh. Mata di sini bukan bicara mata ini, tetapi bicara mindset, cara berpikir. Kenapa ada orang Kristen sama-sama dengar khotbah, tetapi yang satu ngumpulin harta di bumi, satu ngumpulin harta di sorga? Ternyata ini loh, pengertian pemahaman isi kepala yang membedakan. Orang yang mengumpulkan harta di bumi, dia menjadikan Mamon sebagai Allahnya. Dia menyembah Mamon. Di balik Mamon apa? Iblis. Berarti tuannya siapa? Iblis atau setan. Tetapi orang yang mengumpulkan harta di sorga, dia pasti menyembah Tuhan dan dia memilih Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Mengumpulkan harta. Harta itu apa sih? Segala sesuatu yang saudara anggap berharga itu harta. Ayat tadi yang kita baca, kita disuruh mengumpulkan harta. Tetapi harta itu ada yang di bumi, ada yang di sorga. Jadi apa yang kita anggap berharga itu ya akan menjadi harta kita. Jadi uang itu harga, dia punya nilai. Benda-benda bisa menjadi harta, tetapi keluarga itu juga menjadi harta. Pekerjaan juga bisa menjadi harta ketika saudara menganggap pekerjaan ini sangat bernilai buat saya. Banyak orang mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan Tuhan. Masih mending pekerjaan ada hasil, ada duit, bawa ke istri anak. Ada orang hobi itu loh. Hobi, tahu hobi enggak? Jadi kalau kekayaan harta di bumi itu kekayaan, keluarga, pekerjaan, hobi dan lainnya yang kita anggap berharga. Kalau kekayaan, ngumpulin kekayaan harta di sorga, apa menurut saudara? Harta di bumi itu bicara kekayaan, bisa bicara juga keluarga. Tapi kalau pekerjaanmu, hobimu kamu anggap itu berharga, itu bisa menjadi hartamu dan kamu menyembah itu. Nah yang kedua yang dimaksudkan harta di sorga itu cuma satu, apa itu? Karakter. Saya mau tanya, karakter bisa diubah atau tidak? Coba saudara tutup mata, bayangkan satu karaktermu yang paling jelek. Yang sampai sekarang masih suka keluar dari hidupmu. Buka mata. Ada enggak? Saya enggak nanya apa. Ada enggak karaktermu yang jelek yang sampai sekarang masih sesekali keluar? Ada enggak? Ada. Kenapa enggak bisa berubah total? Enggak bisa habis total. Kenapa masih sesekali keluar karakter itu? Itu bisa berubah total enggak? Bisa. Karakter itu yang khusus karakter jelek itu bisa berubah. Tergantung levelnya. Contoh, kalau ada anak kecil, dia bohong. Mamanya marah, nak
kenapa kamu harus bohong? Iya mami, soalnya aku makan permen, aku kan gak boleh makan permen. Kalau aku ngomong jujur sama mami aku makan permen, nanti aku dimarahin sama mami. Makanya aku bohong supaya mami gak marah. Mamanya kasih peringatan, kasih nasihat. Nah, kalau kamu mau makan permen, ngomong sama mami, mami kasih, tetapi nggak setiap hari. Dan kalau makan permen harus minum air putih, harus gosok gigi supaya kamu nggak sakit. Dikasih penjelasan, ngerti nak, ngerti, berarti nggak boleh bohong lagi. Iya, besoknya anak itu pengen permen, dia nggak usah bohong, dia sudah mengerti. Kenapa? Karena baru sekali bohong. Yang jadi masalah kita nih udah umur 20, 30, 40 tahun, apalagi masuk 50, 60. Setiap hari bohong, tiba-tiba dengar firman Tuhan, jangan berdusta. Itu salah satu hukum Taurat, hukum yang keberapa? Udah gitu di perjanjian baru ditegaskan, dusta bohong itu bapaknya adalah iblis. Berarti kalau suka bohong, suka dusta tuh anak iblis. Kalau anak iblis mati masuk kemana? Sama bapaknya di neraka. Udah ngerti-ngerti. Tapi mau rubah bohong nih tidak mudah. Kenapa? Karena sudah jadi karakter, kebiasaan. Tetapi bisa berubah enggak? Bisa, tapi perlu kerja keras. Kayak orang kalau kanker stadium 1, stadium 2. Olahraga, jaga pola hidup bisa sembuh. Kalau sudah stadium 4, mau dia olahraga tiap hari, mau makan yang bergizi tiap hari, sebagian besar udah gak bisa ditolong. Nah kita jangan sampai di level udah gak bisa berubah karakter kita. Jadi begini sederhananya. Kalau kita suka bohong, dengar firman Tuhan. Oh itu jelek ya, aduh tapi sudah jadi karakter saya loh. Kalau gak bohong kayaknya ada yang kurang di hidup saya. Tetapi saya mau berubah. Ketika saudara berubah, hari ini bohong 10 kali, besok tinggal 5, besok tinggal 2, akhirnya jadi 1, akhirnya jadi benci dengan bohong. Ketika saudara berubah, itu yang namanya sedang mengumpulkan harta di sorga. Kalau saudara marah kebun binatang, saudara tahu aduh itu udah jadi karakter, mulutku jelek, aku mau berubah, aku mau bertobat. Begitu saudara berubah, itu yang namanya sedang mengumpulkan harta di sorga. Jadi karakter yang diubahkan itu mengumpulkan harta di sorga. Kalau harta di bumi itu ngumpulin duit, ngumpulin rumah, ngumpulin benda-benda. Yang ketika saudara mati, saudara tinggalkan semuanya. Bahkan orang masih hidup bisa kehilangan semuanya. Makanya ada yang gila, ada yang stres. Waktu di Ambon ada kerusuhan itu kan ada beberapa yang jadi jemaat sini dari Ambon. Dia cerita ada satu orang yang punya toko di kota Ambon. Begitu kerusuhan lari selamat dia. Begitu sudah mulai reda boleh kembali balik. Begitu dia berdiri di depan tokonya tuh sudah terbakar habis gak ada bentuk. Langsung tek mati. Mati bukan gara-gara ngungsi di hutan berbulan-bulan. Gara-gara melihat tokonya tuh habis lenyap. Kok bisa? Karena hatinya sudah terikat itu jadi hartanya. Begitu harta yang berharganya habis juga nyawanya. Makanya Alkitab bilang jangan mengumpulkan harta di bumi, ngengat karat, pencuri ambil. Tetapi yang terutama, lebih utama dari itu kumpulkan harta di sorga. Saya punya rumah waktu saya lagi nyusun skripsi, rumah saya di Manado tuh terbakar. Itu buku-buku saya untuk penulisan skripsi satu lemari habis semua. Makanya saya pulang ke Surabaya, nyusunnya di Surabaya. Maksud saya harta benda apapun tuh sekejap. Baju mama saya itu satu lemari itu baju semua dari kiri ke kanan. Habis semua gak ada bekas. Saya tuh pakai baju orang loh waktu rumah saya. Karena terbakarnya tuh mahal. Maksudnya semua harta apapun dalam bentuk apapun bisa hilang. Saudara entah kena tipu kah, entah ada inflasi negara kita kah, atau kekayaan dicuri atau kebakaran bisa habis. Tetapi kalau saudara ngumpulin harta di sorga. Itu saudara bawa kekal abadi selama-lamanya. Dan karaktermu itu yang diubahkan yang akan menentukan mahkotamu, posisimu di sebelah mana. Mengumpulkan harta di bumi, saya belum pernah jadi orang paling kaya, tetapi kita belajar supaya saudara gak ngumpulin harta di bumi. Ada seorang tokoh namanya Ayub. Alkitab mencatat Ayub orang yang paling kaya di Timur Tengah.
Tetapi dia memberikan teladan kisah hidupnya. Hanya dalam 1 hari harta kekayaannya habis. Bahkan anak-anak yang harta berharga buat dia habis 10 loh, bukan 1, 10 1 hari. Tetapi 1 kalimat pernyataan Ayub. Aku datang dengan telanjang dari rahim ibuku. Aku akan kembali dengan telanjang. Aku datang tidak bawa apa-apa. Aku pulang tidak membawa apa-apa. Artinya apa? Ayub tidak terikat. Karena Ayub tidak terikat dengan 10 anaknya. Ayub tidak terikat dengan kekayaannya. Makanya Tuhan pulihkan, ganti 2 kali lipat. Kenapa? Tuhan tahu nih semakin kaya tidak mungkin kekayaan bawa dia ke neraka. Tetapi dengan kekayaan justru dia jadi berkat. Makanya Tuhan limpahkan. Amin. Kalau hatimu siap dan kamu bisa jadi berkat dengan kekayaan yang Tuhan titipkan, gak usah doa-doa minta Tuhan berkati. Tuhan akan titipkan itu. Tuhan akan percayakan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu akan salurkan untuk yang membutuhkan. Untuk orang-orang, keluargamu, tetanggamu, untuk gereja. Amin. Amin. Orang yang mengumpulkan harta di bumi, dia akan mengasihi dunia. Dan cirinya orangnya jadi tamak, jadi pelit. Saudara, orang yang baik hati atau yang pelit? Sebenarnya ciri orang yang mengumpulkan harta di sorga cuma 1, pelit. Pelit beda dengan hemat ya. Ada orang punya uang banyak tapi dia pelit. Maksudnya dia gak menikmati untuk dirinya sendiri gitu loh saudara. Ya. Masalahnya kalau saudara hemat gak apa-apa, tapi kalau pelit terus bergantung sama orang lain itu yang susah. Saudara bisa beli makan tetapi minta belas kasihan orang terus, nah, itu juga salah ya. Nah makanya di Lukas 12 ayat 16-21 ada perumpamaan yang Yesus katakan orang kaya yang bodoh. Kenapa orang kaya itu disebut bodoh? Karena satu hari dia lagi duduk-duduk lagi menghayal, hitung-hitung hartanya. Tuh ciri orang kaya tuh suka menghitung harta loh saudara. Saudara pernah hitung duit enggak? Hitung Bu Pendeta nih 5.000 gimana nih untuk 3 hari ya. Saya sudah ngalami itu. Saya waktu baru nikah saya hitung ini 1.000 yang mana ya untuk sayur bayam, untuk sayur apa. Nah orang kaya ini waktu dia lagi duduk menghitung dia bilang wah aku sudah tambah kaya nanti akan ada panen lagi. Tetapi lumbungku tidak cukup terlalu kecil apa yang harus aku lakukan. Orang kaya pinter dong harusnya. Dia berpikir, oh aku akan bongkar lumbungku yang kecil. Aku akan bangun yang lebih besar lagi. Supaya hasil panenku muat di situ. Setelah semuanya sudah tersedia, aku akan berkata kepada jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Kamu orang yang kaya, silakan menikmati kekayaanmu. Nikmati hidup. Tetapi pada saat itu juga Tuhan berfirman, hai orang kaya. Hari ini juga pulang, tahu pulang mati. Tuhan akui dia kaya, tapi Tuhan bilang pulang. Nah kalau dipanggil pulang untuk siapa kekayaannya itu? Makanya kalau kaya, nggak usah kaya banyak duit, saudara punya lebih lah. Ada orang yang membutuhkan, berikanlah. Saudara pun pas-pasan, tetapi saudara tahu ada orang yang membutuhkan dan Tuhan menggerakkan, lakukan. Justru memberi dalam kekurangan, ada mujizat Tuhan di depan. Mengumpulkan harta di sorga. Karakter yang diperbaharui setiap hari sampai memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus tuh cirinya cuma 1. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu aja. Jadi kalau saudara masih ada dendam, benci, gak suka sama orang. Kamu belum memiliki karakter Kristus. Dan kamu kalau tidak mengasihi sesama, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ada banyak orang Kristen slogannya Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi tapi Kristus hidup dalam aku. Kalau Kristus hidup dalam kamu, cirinya cuma 1, kamu punya kasih. Gak mungkin kamu pelit kepada sesamamu apalagi tamak. Ada kan orang-orang Kristen tuh saya dapat pengaduan zaman dulu. Bu pendeta itu loh sudah di gereja sudah melayani. Ya ampun suka nipu sana nipu sini tempat kerjaan saya ditipu sama dia. Sama-sama orang Kristen. Kenapa tamak? Kenapa orang bisa tamak? Kenapa ada orang pelit? Cuman 1, ngumpulin harta di bumi. Supaya punya banyak kekayaan, banyak uang.
Tetapi kalau nggak bertobat, akhir hidupnya binasa. Itulah sebabnya selalu diajarkan di gereja ini, kita lahir dari kodrat dosa, tapi kita harus berubah sampai memiliki kodrat ilahi. Menanggalkan manusia lama dan memiliki manusia baru. Jadi saudara pulang tulis semua karaktermu yang jelek, tulis. Kalau ada 1 ya 1, 5 ya 5, 10, tulis. Dan ketika saudara bisa berubah, kasih poin di situ. Kamu sedang mengumpulkan saldo harta di sorga. Harta abadi yang akan kamu bawa kekal selama-lamanya. Amin. Bukan tidak boleh saudara punya banyak uang, saudara kerja ngumpulin harta boleh. Tetapi yang fokus jadikan yang utama. Bagaimana mengumpulkan harta di sorga. Bagaimana karakter yang berubah. Saudara kalau jadi orang kaya karaktermu tidak baik. Kamu akan rusak dengan kekayaanmu. Kalau kamu jadi orang terkenal tapi karaktermu jelek. Kamu akan rusak dengan ketenaranmu. Kalau kamu jadi pemimpin tetapi karaktermu jelek. Kamu akan merusak harga dirimu, nilai dirimu di hadapan orang-orang yang kamu pimpin. Kalau karaktermu sudah berubah. Berapapun kekayaan Tuhan titipkan, itu tidak akan lari kepada dirimu sendiri. Justru kamu akan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Amin. Manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Makanya judul firman Tuhan Allah atau Mamon. Kenapa nggak bisa pilih kedua-duanya? Karena kalau kamu menyembah dua tuan, pasti kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Kamu akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Dan apa yang menjadi tuanmu yang kamu kasihi, yang kamu setia kepadanya, kamu akan memberikan hidupmu untuk menyembah dia. Ada orang menyembah duit, menyembah kekayaan, menyembah mamon. Banyak orang Kristen pun menyembah itu. Buktinya apa? Buktinya Tuhan bukan nomor 1 di dalam dirinya. Tetapi saudara datang ke gereja, saudara kasih perpuluhan, kasih persembahan. Apakah itu sudah menunjukkan dia memilih Allah? Belum tentu juga. Karena semua hatimu, motivasimu, ada orang memberi supaya dipuji. Ada orang memberi supaya dilipat gandakan. Ada orang yang setia, rajin ke gereja, melayani hanya untuk kepuasannya dia. Senang melayani. Ada orang kan yang senang melayani, mengambil itu senang gitu loh. Giliran gak dikasih kepercayaan apa-apa, marah. Kenapa? Karena dia senang melayani, senang tampil gitu loh. Nah jadi motivasi. Tetapi kalau orang mengasihi Allah, mengasihi sesama, karakternya baik, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, itu pasti memberkati orang lain. Amin. Kita baca sama-sama Lukas 4 ayat 5-8, 1, 2, 3. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus dicobai. Iblis tahu Yesus itu anak Allah. Dari kekekalan sebelum langit bumi dijadikan, iblis sudah kenal pribadi Yesus itu siapa. Kitab Mika menulis, Yesus itu sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia, iblis datang dengan pencobaan. Salah satunya, dia kasih lihat kemuliaan Mamon ditunjukkan di depan Yesus. Dan berkata, kalau kamu menyembah aku berikan semua ini. Karena semua ini dalam kuasaku, kata iblis. Tetapi Yesus berkata apa? Ada tertulis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saya mau katakan pencobaan yang Yesus alami 2000 tahun lalu.
itu akan datang dan datang setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Kita selalu diperhadapkan Allah atau mamon. Allah atau mamon. Engkau sedang mengumpulkan harta di bumi atau di sorga. Ini jadi perenungan. Saudara lagi menyembah Allah atau menyembah mamon. Sedang mengumpulkan harta di sorga atau sedang mengumpulkan harta di bumi. Saudara sedang mengumpulkan kekayaan atau sedang merubah karaktermu menjadi lebih baik. Saudara, tuanmu hari ini apakah Allah atau mamon? Saya mau kasih tahu, satu kehendak Allah tidak seorang pun yang binasa. Allah tidak mau saudara bermasalah dalam hal keuangan. Susah bayar kos-kosan, susah bayar kredit, susah cari SPP untuk anak sekolah, bahkan kalau makan pun kadang-kadang susah. Tuhan sebenarnya nggak mau saudara ngalami itu semua. Tetapi kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan semua itu terjadi? Cuman satu, Tuhan mau melatih hatimu. Bagaimana sikap hatimu itu ketika kamu dalam kekurangan. Sebaliknya orang yang berkecukupan pun jangan pikir hidup saya diberkati Tuhan. Belum tentu, setan pun bisa membuat orang jadi kaya. Jadi perenungan ketika engkau ada di dalam banyak duit. Apa kamu sudah melakukan bagianmu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama. Kalau tidak, kekayaanmu itu pun akan membinasakan hidup. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Apapun keadaan kita hari ini, khususnya dalam masalah keuangan. Kalau saudara serius sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau sempurna, aku mau lebih baik. Situasi keuangan kita hari ini, itu Tuhan tahu yang paling pas untuk menjaga hidup kita. Supaya tetap ada di jalurnya Tuhan. Dan kalau saudara setia sampai titik karaktermu benar-benar dibaharui. Karaktermu mencerminkan sebagai karakter anak Allah. Lebih dari cukup Tuhan akan limpahkan kepada hidup. Karena Tuhan tahu hidupmu pasti menjadi berkat buat orang lain. Karena Tuhan tahu justru lewat hidupmu engkau akan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun. Amin saudara. Allah atau mamon. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.